Selamat malam Ibu Vibia Sentauri Cahayaningrum. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Pada tugas pertama analisis dan visualisasi data ini kita kembali menggunakan aplikasi RStudio ya. Jadi jadi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan RStudio kalau nggak salah di semester 3 atau semester 4. Nah, jadi kita sudah ada dasar untuk penggunaan RStudio. Jadi mungkin penjelasan sedikit untuk penginstalan RStudio ini kita menginstal dua macam R, yaitu yang pertama softwarenya dan satunya RStudionya sebagai GUI-nya ya, atau interface-nya. Lalu kita langsung masuk ke tugas tutorial pertama, yaitu ini soalnya. Nah, di tugas tutorial pertama ini kita diminta diberikan data terkait data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Nah, ini adalah ada 50 jarak ya. Nah, lalu dari data tersebut kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, serta standar deviasi data jarak yang ditempuh. Nah, lalu saya juga sudah membaca soal yang kedua, yaitu kita diminta membuat scatter plot dan menganalisa interpretasi scatter plot yang diperoleh. Lalu kita mencoba mencari histogram juga untuk data kecepatan mobil tersebut dan interpretasi histogram yang diperoleh. Begitupun nomor 3 ya, ini adalah soal cerita, yaitu Thomas memperoleh nilai 80, nilai ujian matematikanya rata-ratanya adalah 75, standar deviasinya 10, dan nilai ujian bahasa Inggris dia memperoleh nilai rata-rata 75 dan standar deviasinya 8. Lalu dari soal ini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Lalu kita langsung saja masuk ke Excel yang sudah diberikan tadi ya. Jadi dari Excel yang sudah diberikan, saya juga sudah mencoba mengetes juga ya di Excel. Jadi seharusnya nanti rumus yang di Excel dengan yang di RStudio itu seharusnya sama. Jadi di sini pun saya juga sudah mencari rata-rata dari nilai 50 data tersebut. Ini adalah data-data kecepatan, ini adalah data-data jarak. Lalu saya juga sudah menghitung mean atau rata-rata. Nah, untuk mean-nya kecepatan yaitu rata-ratanya seharusnya 15,5 dan jaraknya adalah 42,28. Begitupun standar deviasinya untuk kecepatan adalah ini 5,38, begitupun untuk jarak yaitu 24,765. Nah, untuk mempersingkat waktu saya juga sudah mencoba mengcopy untuk kecepatan jarak dan jaraknya. Jadi kita langsung bisa implementasikan ke RStudio. Nah, lalu kita langsung buka saja. Ini adalah RStudio-nya. Dari hal yang tadi kita ini adalah kecepatan. Kecepatan ini kita ambilnya dari sini ya, tabel ini, tapi saya sudah persingkat jadi menggunakan ini. Begitupun dengan jarak. Jarak juga saya juga akan ambil dari sini. Nah, lalu kita coba enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam environment kita ya, jadi udah masuk ke dalam data kita. Begitu. Lalu kita coba langsung masuk ke soal yang pertama ya. Di soal pertama kita diminta untuk mencari min atau rata-rata kecepatan mobil. Berarti kita kembali di sini, kita coba cari min kecepatan ya. Nah, ini adalah rata-rata kecepatannya berarti 15,5. Berarti sama ya dengan yang di Excel tadi saya buat 15,5. Begitupun dengan jarak, min jarak ya. Nah, ini adalah 42,28. Jadi sesuai ya dengan yang ada pada soalnya itu 42,28. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari standar deviasi ya. Kita kembali ke soal, yaitu kita diminta mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk menghitung standar deviasi yaitu kita cukup memasukkan perintah di R, yaitu SD
atau standar deviasi, lalu masukkan jarak. Nah, ini adalah standar deviasi jaraknya itu sekitar 24,765. Nah, kita coba cek yang di Excel. Nah, dia sama 24,765 standar dev. Nah, begitu. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih menggunakan tabel yang sama, yaitu untuk yang A kita diminta mencari scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Nah, ini coba saya buat terlebih dahulu scatter plotnya ya di RStudio. Nah, itu. Nah, sudah selesai ya. Coba kita enter. Sepertinya ada kesalahan. Oh, sorry. Di sini ada kesalahan yaitu kecepatan dan jarak. Jadi di sini seharusnya tidak perlu pakai kurung tutup. Nah, ini adalah tabelnya. Mungkin dari script ini coba saya jelaskan terlebih dahulu. Lalu di sini adalah plot. Kita ambil data dari kecepatan dan jarak. Kita ingin membuat tabel plot ya. Jadi dari judulnya nanti akan muncul scatter plot kecepatan dan jarak. Ini scatter plot kecepatan dan jarak. Lalu untuk X-lab. X-lab ini, Y-lab ini. Jadi X-labnya itu adalah kecepatan. Satuannya adalah kilometer per jam serta jarak, yaitu satuannya meter. Nah, untuk colornya ini red dan PCH ini adalah plotting karakternya ya. Plotting karakternya ini adalah 19. Nah, mungkin untuk yang B ini interpretasi atau scatter plot yang diperoleh ini kita dapat menganalisa eh, dari scatter plot terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Hubungan antara kecepatan dan jarak bersifat positif, artinya kecepatan meningkat ya. Nah, dari sini kan terlihat di sini kecepatannya semakin meningkat, meningkat dan meningkat ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang C kita diminta membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Nah, kita coba langsung masukkan saja untuk yang histogram ya.
Nah, ini sudah selesai, kita enter. Sorry, ada kesalahan. Kesalahannya adalah di sini seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit dari sini terlihat kita membuat histogram dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini adalah histogram kecepatan mobil. Ini adalah judulnya. X lab-nya adalah kecepatan yang bawah kilometer per jam dan Y lab-nya adalah frekuensi. Begitupun untuk color-nya ini adalah biru untuk warna histogramnya dan bordernya berwarna hitam. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menganalisa atau mencari interpretasi, yaitu berdasarkan histogram mayoritas mobil memiliki kecepatan 10-20 km ya, kalau kita hitung rata-rata ya. Distribusi data sedikit miring ya, ke kanan, artinya hanya sedikit mobil yang memiliki kecepatan sangat tinggi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk nomor ketiga, yaitu soal cerita ya. Nah, ini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Nah, Thomas memperoleh nilai 75. Nah, ini adalah datanya ya. Nah, mungkin dari data tersebut kita coba langsung masukkan saja. Nah, MTK 75. Lalu standar deviasi MTK adalah 10 ya. Main Inggris 70 serta standar deviasi bahasa Inggrisnya adalah 8. Nah, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman nih. Koefisien keragaman. Nah, selanjutnya kita ini koefisien CV itu adalah koefisien variation atau koefisien keragaman. Nah, kita masukkan datanya. Jadi rumusnya adalah standar MTK dibagi min MTK dikalikan dengan 100, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kita membuat yang bahasa Inggris ya. Kita mencari koefisien keragaman yang bahasa Inggris. Di sini kita ganti bahasa Inggris, di sini bahasa Inggris, pengalinya tetap 100 ya. Nah, lalu kita enter. Nah, datanya seharusnya sudah masuk di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk mengetes kita mencoba memasukkan saja CV MTK kita. Nah, ini adalah koefisien keragamannya adalah 13,3. Begitupun dengan yang bahasa Inggris. Nah, ini adalah 11,42857. Saya pun juga sudah mengetes di dalam Excel ya. Tadi saya masukkan nilainya. Min matematika, standar deviasi, min Inggris dengan standar deviasinya. Lalu ini adalah koefisien variation ya. Nah, ini 13,33 dan 11,42. Saya menggunakan formula juga. Begitupun di sini saya juga menggunakan formula juga ya. Nah, itu hanya untuk make sure saja. Karena kita diminta menggunakan RStudio dan hasilnya adalah sama. Mungkin demikian untuk tugas pertama saya untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Saya mohon maaf jika sekiranya dalam pengerjaan tugas ini masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Demikian dan terima kasih.